Bukti pertama, adanya bangunan yang dipindah dengan sangat cepat di Sabah. Meninggalkan bukti fisik, seperti disebut dalam Al-Quran, seorang yang berilmu kitab mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu." Dan ternyata jarak antara Istana Ratu Boko dan Borobudur itu hanya 36 km, sebuah jarak yang ideal untuk penerbangan burung. Karena burung hudhud terbang dan kembali melaporkan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian dia membawa surat dan melemparkannya di Istana Ratu Boko. Dan sekarang kita temukan lempengan emas itu, plat emas itu di dalam kolam di Istana Ratu Boko. Kita masih bisa lihat tulisan Allah di lempengan ini. Itu alasan mengapa surat ini, tulisan ini dikatakan karim oleh Ratu Saba. Padahal surat itu berisi surat ancaman. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan menyerah diri. Isi surat itu. Kop surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ratu Saba mengatakan, "Ya ayyuhal mala'u, ini ulkiya ilayya kitabun karim." Hai para mala, sesungguhnya telah dicampakkan kepadaku satu tulisan yang karim. Itulah bukti pertama. Bukti kedua adalah ketika Arupadatu itu dipindah dari Istana Ratu Boko ke Borobudur, ternyata tersisa sebagian dari stupa ini. Jadi ada sebagian dari stupa ini yang tertinggal di Istana Ratu Boko. Ini menjadi bukti bahwa Arupadatu berasal dari sini. Stupa tertinggal di Istana Ratu Boko. Saudara, ini sepotong stupa yang ada di Arupadatu Borobudur yang tertinggal di sini. Ya. Ini bukti bahwa Arupadatu itu dipindah dari sini. Anda bisa lihat modelnya, ini adalah model dari stupa. Ya. Dan ini Anda bisa lihat di sekitar sini kosong, tidak ada bangunan apa-apa. Ini bukti bahwa Arupadatu dipindah dari sini. Anda bisa lihat, ini ada kembang, ya, kembangnya segi 6 ini. Nah, kembang segi 6 ini kita temukan juga di Arupadatu. Cuma yang di Arupadatu sudah meleleh, di sini tidak meleleh, saudara. Kalau dikatakan orang ini dimakan zaman, kenapa yang di sini tidak dimakan zaman? Ini bukti bahwa Arupadatu itu adalah batu yang pernah terbang melebihi kecepatan cahaya sehingga terjadi peluruhan. Anda bisa lihat ini masih tajam. Nanti kita bisa bandingkan yang di Arupadatu, tidak setajam ini. Ya, ini kan tajam nih, ya kan? Nanti di Arupadatu Anda bisa lihat ini sudah meleleh. Inilah model dari bukti bahwa Arupadatu pernah dipindah dari sini. Dan kawasan ini semuanya kehilangan bangunan-bangunannya. Anda bisa lihat di sekitar ini kosong. Ya, sekitar ini kosong. Ya. Itu bukti bahwa Arupadatu itu adalah asnya Sabah yang pernah dipindah. Jarak ini, tempat ini ke Arupadatu Borobudur itu 36 km. Bukti 3 adalah Asfadu, the Solomon Wall, yang kita temukan di dasar laut. Panjangnya 112 km, 62 km sebelah utara Jayapura, Indonesia. Dia sejajar dengan Khatulistiwa. Anda bisa lihat data dari Google Earth, 62 km
dari Jayapura, Indonesia. Panjangnya 112 km. Lebarnya 2,7 km. Tingginya 1,8 km. Dan mereka kerjakan untuknya apa-apa yang mereka kehendaki dari gedung-gedung yang tinggi. Kalau kita meletakkan piramida Khufu di sini, dia akan setinggi itu saja. Bangunan seperti ini disebut bangun Y dalam matematika Islam. Ayat Qur'annya mengatakan, dan setan-setan setiap sebagai pembangun. Jadi setan-setan itu membangun, baru dia menyelam, dan penyelam, dan yang lain dibelenggu di dalam asfad. Ini dia asfad. Dan sebagian dari setan-setan yang menyelam untuknya, maksudnya untuk Sulaiman. Dan mereka kerjakan amalan selain itu. Dan adalah kami kepada mereka menjaga. Jadi ketika mereka membangun itu dijaga. Pastilah bangunan yang sudah selesai itu juga dijaga. Itulah asfadu The Solomon Wall. Sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb-nya. Bukti keempat yaitu bekas roda kendaraan selebar 13 km di dasar laut. Dan dia mengeluarkan cahaya seperti mutiara, lu'wal marjan, seperti mutiara dan marjan, sebagai ayat-ayat Allah, menarik para peneliti. Dan dia berasal dari lantai keempat
Kita bisa lihat dengan data di komputer ini, lebarnya 13 km. Sebuah kendaraan yang luar biasa besar. Ini perjalanan 1.400 km dari Terminal 1 ke Terminal 3. Bukti kelima, tamasil dibuat dengan cara melunakkan batu sebagai karya jin. Pertama itu adalah jenggot terulur. Tamasil ini, jenggot ini terulur. Jenggot ini terulur, ini mustahil dipahat. Ini bukti bahwa tamasil ini dibuat dengan cara melunakkan batu. Tamasil jenggot terulur. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya, mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Tamasil dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap. Yang kedua adalah pipi tembem ini. Pipinya ini terlihat ditambah. Ini mustahil dipahat. Ini bukti bahwa pembuatannya dengan melunakkan batu. Kemudian berangkas, tempat menyimpan mutiara. Nah, kita lihat pintunya ini tidak dipahat, tapi ditekan dengan benda keras. Sambungan batunya itu di sini, di garis kuning ini. Ini bukti bahwa tamasil ini tidak dibuat dengan cara dipahat. Dan yang menarik, dia mempunyai kunci yang canggih, yang dibuka dengan ibu jari. Mungkin passwordnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rambut dipelintir. Anak kecil pun bisa tahu kalau rambut yang dipelintir ini tidak dipahat, tapi dibikin seperti mencetak kue semprot. Ya. Dipelintir seperti ini, seperti dicetak. Jadi ini mustahil dipahat, mustahil dibuat oleh manusia. Ini pastilah karya makhluk yang mampu melunakkan batu. Itu sebab jin dikatakan diciptakan dari api. Kita tidak bisa membohongi orang banyak dengan mengatakan ini dipahat. Apalagi di abad ke-8. Bukan lagi abad manusia memahat batu, tapi sudah abad keramik. Rambut dipelintir. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedung-gedung
yang tinggi dan patung-patung, dan piring-piring seperti kolam, dan kuali-kuali yang tetap. Begitu juga tamasil mayang terurai ini mustahil dipahat, tapi dia dengan cara melunakkan batu. Itu bukti kelima bahwa tamasil di Borobudur dibuat oleh jin dari tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukti keenam adalah tamasil berisi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab, dan merupakan karya jin juga. Menyingsingkan kain. Kita lihat tangannya sedang memegang kain. Dan ini bukan bledru, tapi ini dari batu. Bukanlah karya dipahat, tapi dengan cara melunakkan batu. Ayat Al-Qur'annya mengatakan, maka ketika ia lihat dia, ia sangka kolam, dan ia singsingkan kain dari dua betisnya. Kita melihat bagaimana dia memegang kain dan dia mengangkat kainnya. Mengapa? Karena dia melihat ada air. Nah, untuk berkomunikasi dengan kita, bahwa ini air, digambar ikan di sini. Nah, seolah-olah air. Dan untuk mengatakan bahwa itu seolah-olah air, diberi bunga di sini. Dan bunganya ditarik ke atas sebagai informasi penciuman. Jadi sangkaan. Dia sangka air. Nah, dia angkat kainnya. Seperti kolam dibuat ikan. Tangannya memegang kain. Dan ini merupakan karya terhebat di dunia, mengalahkan lukisan Mona Lisa. Karena Mona Lisa itu dibuat oleh manusia. Kalau ini dibuat oleh jin. Namanya Manohara. Maka ketika ia lihat dia, ia sangka kolam, dan ia singsingkan kain dari dua betisnya. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya, mereka kerjakan untuknya apa yang ia kendaki, dari gedung-gedung yang tinggi, dan patung-patung, dan piring-piring seperti kolam, dan kuali-kuali yang tetap. Yang kedua adalah, tamasil kisah adalah orang yang dilemparkan ke laut, dan kemudian ada ikan yang besar. Gambar ini adalah menceritakan tentang Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus. Dan kisah ini dikenal oleh orang-orang yang memegang Alkitab maupun yang memegang Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan sungguh Yunus, sungguh dari orang yang diutus, ketika ia lari dari kapal yang penuh muatan, maka ia berundi, lalu adalah ia dari orang yang kalah. Lalu ditelan dia oleh ikan, sedang ia telah berbuat kesalahan. Kisah Yunus di dinding Borobudur. Pastilah ini dari kitab Zabur Nabi Daud yang digambarkan di sini oleh Nabi Sulaiman, dan dia memerintah jin untuk membuatnya. Kemudian ada lagi Zulkifli.
dan Ismail dan Idris dan Zulkifli. Setiap dari orang yang sabar. Kifl ini artinya adalah belenggu. Diekspresikan seperti ini, orang yang dibelenggu. Dan Sulaiman mewarisi Daud, dan ia berkata, hai manusia, telah diajar kepada kami perkataan burung. Jadi Nabi Sulaiman memproklamirkan bahwa dia telah diajar perkataan burung. Dan di sini kita melihat ada tamasil, orang sedang berdialog dengan burung. Itulah tamasil, kisah-kisah. Bahkan ini burung yang sedang memperhatikan orang perempuan. Nah, itu ada ayat Qur'annya, burung hudhud disuruh memperhatikan. Berpaling dari mereka, maka perhatikan apa yang mereka kembalikan. Pergilah dengan tulisanku ini, maka campakkan pada mereka, kemudian berpaling dari mereka, maka perhatikan apa yang mereka kembalikan. Maka ia berhenti tidak jauh. Ekspresi berhenti tidak jauh itu dibuat di sini. Mengapa? Karena ketika dia berhenti tidak jauh itu, burung hudhud berpidato sangat panjang. Famakasa ghaira ba'id. Maka ia berhenti tidak jauh. Fanzur maza yarji'un. Perhatikan apa yang mereka kembalikan. Ini bukti bahwa tamasil ini hanya Nabi Sulaiman yang tahu. Jadi berarti Nabi Sulaiman yang memerintahkan membuat tamasil ini. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di. Bukti ketujuh adalah energi. Berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Penglihatan terdekat itu 30 cm. Jadi sebelum cahaya berjalan 60 cm, bangunan itu sudah pindah 36 km. Sehingga kita bisa menghitung kecepatannya. Kecepatannya 60.000 kali kecepatan cahaya. Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Kalau kita cari pakai E sama dengan MC kuadrat, berarti 60.000 C dikodratkan. Dapatnya 3,6 miliar MC kuadrat. Artinya apa? Energinya 3,6 miliar kali bom atom seberat Arupadatu. Padahal bom atom seberat 2 kilo saja sudah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Nah, luas bumi itu sekian. Kalau kita bagi dengan 3,6 miliar, kita mendapatkan peta A. 142.000 meter persegi. Jadi sekarang kita bekerja di peta A saja, yang kehilangan energi sebesar MC kuadrat.
Dengan hitungan anak SMU kita dapatkan energinya adalah 648 kali 10 pangkat 19 Joule. Nah, kalau 1 kilogram air itu dari 30 derajat Celcius akan diubah menjadi minus juta derajat Celcius, itu dibutuhkan energi minus 4 kali 10 pangkat 6 Joule. Sehingga kita bisa mencari berapa tinggi es yang terjadi kalau temperatur bumi pada waktu itu adalah 30 derajat Celcius air. Kita mendapatkan tinggi es itu 11.400 km minus 1 juta derajat. Jadi seolah-olah pada waktu itu terjadi kulkas bumi yang minus 1 juta derajat Celcius yang tingginya 11.400 km. Ini luar biasa. Itu dengan anggapan masanya Arupa Datu cuma 72 ton. Bagaimana pendapat Anda jika segelas air dimasukkan ke dalam kulkas yang temperaturnya minus 1 juta derajat Celcius? Apa yang terjadi? Ya, seketika air itu beku, termasuk Anda yang berada di depan kulkas itu. Seketika. Nah, apa yang terjadi dengan bumi ketika bumi memasuki kulkasnya yang minus 1 juta derajat itu? Jawabnya adalah bumi seketika membeku. Apakah ada buktinya? Itulah pertanyaannya. Nah, untuk menjawab itulah kita perlu ke Kilimanjaro. Di Afrika, gunung ini ditutupi es abadi. Gunung ini terkenal karena ketika pemanasan global, esnya sudah mulai menghilang. Nah, kita bisa lihat fosil di sini terbekukan ketika tempat ini mendadak menjadi dingin. Nah, ini saksi pertama bahwa bumi kita pernah terdinginkan secara mendadak. Nah, yang kedua adalah di Austria, yaitu Pegunungan Alpen. Di Pegunungan Alpen ini tahun 1991 ditemukan manusia es, TZ. Dan dia terbekukan ketika dia masih berjalan di lereng bukit ini. Jadi tiba-tiba bumi kita mendingin dan dia terjatuh dan terbekukan. Umurnya sama dengan yang di Kilimanjaro. Itu di Alpen, Austria. Jadi di Kilimanjaro di Afrika dan di Alpen di Austria, Eropa. Dua-duanya terdinginkan secara mendadak. Kemudian kita ke Amerika Selatan, ke Peru. Di Kulkaya, ice cap terbesar di dunia. Ice cap terbesar di daerah tropik di dunia.
Nah, karena pemanasan global, esnya sudah ternganga. Nah, di sini ada bukti bahwa bumi kita memang terdinginkan secara cepat dari fosil tumbuh-tumbuhan ini. Fosil tumbuh-tumbuhan ini tidak bisa ditangkap kecuali dengan kecepatan yang tinggi. Paling lama dia 1 malam, karena tumbuh-tumbuhan ini daunnya masih segar. Kalau 1 bulan kita bisa lihat dia layu, dia gugur. Ini bukti bahwa bumi kita pernah mendadak menjadi dingin dan terbekukan. Sampai sekarang para ahli tidak bisa menjawab dengan teori iklim yang manapun, belum bisa dijawab dengan cara bagaimana bumi kita terdinginkan secara mendadak. Siapa yang mencuri energi sebesar itu? Jawabnya adalah mereka harus datang ke Indonesia. Mereka harus datang ke Istana Ratu Boko. Ini batu di Istana Ratu Boko, Anda bisa lihat. Masih asli, dia belum pindah. Ini yang sudah pindah di Arupadatu, seperti meleleh. Jawabannya di sini. Mengapa bumi kehilangan energi? Karena batu ini sudah pindah dengan kecepatan yang luar biasa. Maka itu Arupadatu bukan batu biasa. Ketika ditemukan dia masih bagus, masih bersih dan masih utuh, masih kuat batu-batunya. Itu yang dikatakan arupa, tidak mempunyai rupa, batu yang tidak punya rupa. Aku bisa mendatangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu.